Om Swastiastu, jumpa lagi dengan saya dalam studi penelitian lapangan. Saya Dr. Tukoda Udiana Nindya Pemayun, staf dosen di Institut Seni Indonesia Denpasar. Hari ini saya akan melanjutkan sebuah tutur situs pahatan binatang berbentuk celeng bertanduk di Candi Sukuh. Ya, Candi Sukuh kita telah mengetahui sebagai candi tua di Nusantara. Di sela-sela candi tersebut ada sebuah pahatan relief berbentuk binatang celeng bertanduk, ya. Adapun bentuk celeng bertanduk ini terpahat di sebuah batu yang sangat keras. Pertama, dari segi ide dasar penciptaan, jika diperhatikan bahwasannya leluhur kita dalam menciptakan tentunya berimajinasi sesuai dengan binatang yang ada senyatanya dalam masa tersebut. Dilihat dari bentuk yang ditampilkan, ini adalah bentuk sebuah binatang, ya, dengan rupa celeng bertanduk, ya. Nah, kemungkinan binatang ini zaman itu ada dan hidup berkembang biak. Kemudian terlihat dari hiasan yang digunakan oleh bentukan pahatan tersebut adalah menggunakan sebuah lonceng, ya, atau loncengnya ini dari besi atau dari kayu. Jelas kita dalam sisa-sisa kebudayaan sekarang itu terlihat namanya keroncongan, terbuat dari kayu, kemudian diikat dengan tali, ya. Nah, tali zaman itu kemungkinan menggunakan tali bambu yang dililit tebal, ya. Nah, selanjutnya dalam daya cipta leluhur kita dalam menciptakan pahatan relief ini itu sangatlah sempurna, ya, dari segi bentuk dan rupanya. Nah, inilah situs peninggalan leluhur yang dapat kita saksikan hari ini. Karya-karya ini dalam daya cipta yang sangat unik dan sangat detail tergambarkan, di mana bahwasannya celeng yang tergambar ini adalah celeng laki-laki, ya, dan bertanduk seperti kerbau. Artinya dalam masa tersebut ada binatang seperti ini, sehingga leluhur kita dalam memvisualkannya sangatlah mudah dan begitu detail, termasuk bulu rambutnya yang ada di atas atau di punggungnya itu adalah memvisualkan bahwa ini adalah celeng laki-laki bertanduk. Ya, selanjutnya dalam proses pembuatan tentunya ini menggunakan sebuah alat yang disebut dengan pahat. Nah, cara dan metode memahatnya, nah ini yang masih misteri dan masih bisa diprediksi bahwasanya alat-alat yang digunakan tentunya masih sangat sederhana dan metode membuatnya itu pasti menggunakan metode memahat. Namun dari sudut bidang ilmu saya adalah bidang ilmu seni patung, ya, berkaitan dengan bentuk-bentuk seperti yang ada di hadapan kita ini adalah sebuah proses yang betul-betul memerlukan daya cipta yang tinggi. Tentu dalam daya cipta tersebut melihat bentuk senyatanya yang ada, dan inilah yang tergambar. Kemungkinan binatang ini sudah punah di Nusantara. Namun leluhur kita membuat sebuah gambaran ini mengingatkan kita bahwasanya dalam daya cipta leluhur kita menciptakan celeng bertanduk ini adalah ciptaan yang senyatanya, karena leluhur kita memahami bahwa
celeng yang bertanduk ini akan punah. Dan inilah visualisasi terakhir dalam Candi Sukuh. Ya. Nah, di Candi Sukuh ini dilihat dari bahan yang digunakan itu adalah bahan batu padas keras. Batu padas keras ini tentunya diambil di areal sekitaran candi ya, karena struktur batunya itu adalah batu yang berongga dan keras. Tentu memerlukan sebuah proses yang sangat terampil dan cekatan. Kemudian dari sisi atribut yang digunakan oleh celeng ini itu adalah talinya ini ya, talinya ini kemungkinan yang dipakai di lehernya itu masih diprediksi menggunakan tali dari bahan bambu yang dibelah dan dililit ya. Nah, ada apa dengan bambu dan ada apa dengan penggunaan bambu pada zaman itu? Tentulah terlihat salah satu kegunaannya digunakan untuk sebuah pengikat di leher binatang celeng bertanduk ini. Ada hal yang menarik dalam pahatan ini, bahwasannya yang tergambar ini itu betul-betul real dan senyatanya dan sangat sempurna digambarkan, dan bentuk yang digambarkan ini sudah bisa dipastikan dengan jelas adalah bentuk celeng. Namun celeng yang bertanduk ini sampai saat ini kita belum dapat menemukan apakah ini sebuah raja celeng yang divisualkan atau sebuah misteri yang disampaikan oleh leluhur pada zaman itu, bahwa binatang seperti ini sudah punah, artinya langka ya. Namun senyatanya celeng dari segi kehidupannya itu masih ada sampai saat ini penggunaannya atau pemeliharaannya. Nah, inilah sesuatu yang disampaikan dengan pahatan tersebut, sehingga kita dalam mempelajari tutur-tutur berkaitan dengan situs-situs yang ditinggalkan oleh leluhur dapat kita saksikan hari ini dan dapat kita pelajari dan kita lihat sampai saat ini. Tentunya sebuah pesan, sebuah hal yang diharapkan oleh leluhur kita, bahwasanya gambar celeng bertanduk ini dalam pahatan di Candi Sukuh adalah sebuah isyarat bahwasanya kita harus memperhatikan dan menyelamatkan binatang-binatang yang hidup di Nusantara. Tujuan konten ini adalah untuk pendidikan seni budaya, pendidikan berkaitan dengan bidang-bidang ilmu seni, khususnya bidang ilmu seni patung. Dengan demikian, memahami situs peninggalan leluhur, situs-situs karya leluhur, kita dapat memahami daya cipta leluhur kita yang begitu terampil, begitu cekatan, begitu tertuang dengan baik. Harapan saya selaku pengajar di Institut Seni Indonesia Denpasar, mari kita sama-sama mempelajari peninggalan-peninggalan leluhur dan membangkitkan kembali, meneliti kembali dan menuangkannya kembali dalam bentuk budaya tutur dan budaya tulis, sehingga generasi kita ke depan memahami dan mampu mengerti dan mampu melindungi karya-karya leluhur yang banyak menimbulkan atau memberikan pesan-pesan misteri dan pesan-pesan budi pekerti berkaitan dengan kehidupan leluhur kita di masa lalu. Demikian dari saya, semoga tutur-tutur berkaitan dengan situs pahatan bentuk celeng bertanduk ini menginspirasi kita dan mengedukasi kita untuk lebih menghormati dan menjaga
karya-karya leluhur dengan baik. Demikian, terima kasih.